Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Tama Prasetya dari kelas 4A. Saya akan mendongeng kisah semut dan belalang. Belalang dan si semut. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang berlompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sebuah sandi. Pada saat itu, seekor semut lewat membawa dengan susah payah butir-butir makanan yang dia bawa ke sarangnya. Dan si belalang pun menegur si semut. "Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kita main. Ayo bermain bersamaku. Lihat, cuaca hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmatin hidup kita bersama-sama," kata si belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk hidup ini, dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal sama sepertiku," kata si semut. "Buat apa repot-repot mengumpulkan makanan untuk di musim dingin? Musim dingin kan masih lama," kata si belalang. Tapi si semut pun tidak menghiraukan perkataan si belalang, dan dia melanjutkan perjalanan dengan kerja kerasnya itu. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan menari dan memainkan biolanya. Pada saat musim dingin tiba, sang belalang mendapati dirinya yang lemah karena kelaparan, dan dia sudah mencari ke setiap sudut hutan, tetapi tidak menemukan apapun. Wilayah sebelumnya menyediakan banyak makanan, kini sudah tertutup oleh salju yang tebal. "Oh ya, apa aku meminta makanan kepada semut saja ya? Tetapi aku malu kepada semut," kata si belalang di dalam hatinya. Karena tidak kuat menahan lapar, belalang pun berlari ke rumah semut dan meminta makanan kepada semut. Semut, tolong aku, berikan aku sedikit makanan. Aku sangat lapar," kata si belalang. "Enak saja meminta makanan kepada aku. Aku yang susah payah mengumpulkannya. Kamu tinggal meminta saja," kata si semut. "Tolong aku semut, aku sangat lapar. Aku sudah mencari ke setiap sudut hutan, tetapi tidak menemukan apapun. Semuanya telah tertutup oleh salju yang tebal, semut." Awalnya semut menolak, tetapi karena melihat belalang yang lemah tidak berdaya, semut pun memberikan makanannya. "Baiklah belalang, ayo kita makan bersama-sama. Semoga semut ini bisa jadi pelajaranmu bahwa jangan menyia-nyiakan waktu untuk menghadapi masa depan yang akan datang," kata si semut dengan bijak. "Terima kasih semut, kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan melupakannya. Aku berjanji, mulai saat ini aku tidak akan bermalasan lagi. Terima kasih semut," kata si belalang. Akhirnya semut dan belalang pun makan bersama-sama. Itulah kisah semut dan belalang. Hikmah yang kita ambil dari kisah ini adalah kita harus bekerja keras untuk meraih masa depan yang bahagia dan sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bekerja keras. Masa depan yang mahir dan sukses. Ya, betul sekali. Berarti kita dari cerita semut dan belalang, kita harus rajin bekerja keras untuk masa depan. Karena tadi si belalang malas-malasan ya. Itu akhirnya di kemudian hari dia kelaparan. Nah, itu hikmah dari cerita belalang dan semut. Terima kasih Maher. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda. Saya dari kelas 2A. Saya ingin menceritakan tentang Pinocchio. Pada zaman dahulu hidup seorang kakek. Ia hidup sendiri. Ia bekerja sebagai pengukir kayu. Ia mengukir boneka laki-laki yang berubah menjadi Pinocchio atas bantuan peri. Pinocchio punya petualangannya sendiri. Petualangannya dari anak nakal dan suka berbohong ke anak yang baik dan patuh kepada kedua orang tuanya. Dari cerita Pinocchio,
kita mengajarkan tidak boleh berbohong, karena kalau berbohong hidungnya akan panjang. Oke, terima kasih Aliza. Jadi ceritanya di sini tentang apa? Tentang Pinocchio. Ada pertanyaan ya? Buat tadi ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan. Aliza mau kasih pertanyaan? Oh ya, Bunia belum. Oh, ini ada 3 ya? Berarti Bunia kasih untuk Aliza pertanyaannya untuk anak kelas 1 dan 2. Iya, kelas 1 dan 2. Iya, Aliza mau kasih pertanyaan. Ya, nanti Bunia tunjuk dulu ya anaknya ya, yang tidak mendengarkan, yang banyak ngobrol tadi. Ya, sini. Ayo apa-apa. Maju. Ini kelas berapa? Kelas 1B. Pertanyaannya ada berapa, Buar? Ada berapa sayang pertanyaannya? Ada 2 apa ada 3? Pertanyaannya ada 2 apa 3? 1 apa 2? 1 aja. 1 aja, boleh deh, yuk. Apa judulnya yang diceritakan tadi? Apa judul dari yang diceritakan oleh kakak Aliza? Pinocchio, betul tidak? Betul tidak? Iya, bagus. Kita tepuk bagus ya. Tepuk bagus. Bagus, 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 bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2A. Saya akan menceritakan tentang Cinderella yang tidak disayangi oleh ibu tirinya. Ya. Di suatu hari Dengarkan ya. ada kata yang Cinderella adalah anak yang dibangsukan. Ibunya meninggal, tetapi ayahnya menikah lagi dengan ibu yang baru. Cinderella itu sangat kasihan. Ibu tirinya adalah ibu yang jahat. Ibu tiri Cinderella itu suka menyuruh Cinderella berbagai macam beberes rumah. Cinderella itu sangat sedih karena dia selalu dijahatkan oleh ibu tiri dan kakak tirinya. Suatu hari Cinderella mengundang semua orang ke istana dia karena dia ingin mencari istri yang baru. Cinderella itu ingin pergi tetapi dilarang oleh ibu tirinya karena bajunya begitu lusuh dan sepatunya tidak begitu bagus. Saat ibu tirinya hendak berpergian, Cinderella itu disuruh beberes rumah. Saat Cinderella menangis, ada ibu peri yang datang. Ibu peri itu bertanya kepada Cinderella, "Hai, kamu kenapa? Kenapa kamu sendirian di rumah ini?" Cinderella menjawab, "Aku ingin pergi ke pesta dansa, tetapi tidak dibolehkan oleh ibu saya." Peri itu menjawab, "Saya bisa membantumu untuk berpergian ke pesta dansa." Cinderella itu bilang, "Bagaimana caranya?" Dengan muka yang sangat terkejut. Cinderella itu bilang kepada peri, "Kalau kamu bisa membantu saya, silahkan." Peri itu menjawab, "Oke, saya akan membantu kamu."
Cinderella itu ingin sekali datang ke pesta dansa, tapi ibu tirinya kan tidak bolehkan. Kata ibu peri, saya akan membantumu, tetapi kamu harus bisa jam 12 malam sudah pergi ke rumah ini lagi. Cinderella menjawab, oke. Ibu peri itu mengubah baju Cinderella yang tadinya lusuh menjadi gaun yang sangat cantik, dan satu Cinderella yang sangat dekil diganti oleh satu kaca yang sangat cantik sekali. Singkat cerita, Cinderella itu disuruh mengambil labu yang ada di kamarnya. Labu itu diubah oleh si peri menjadi kereta kuda. Singkat cerita, Cinderella itu menaiki kuda tersebut. Kuda tersebut akhirnya Kelas 6, tadi kelas 6 menyimak atau ya, kelas 6 tadi menyimak atau tidak cerita yang dibawakan oleh Gisel kelas 2A ya. Gisel tadi menceritakan ya sebuah cerita yang tadi sudah dibacakan, yang sudah diceritakan. Kalau memang kelas 6 menyimak, berarti ada pertanyaan dari Gisel. Kira-kira pertanyaannya apa, Gisel? apa judul cerita yang saya ceritakan? Apa judul yang diceritakan oleh Gisel? Ya, siapa? Ya, nah, siapa? Adanya Arya. Ya, siapa namanya? Oh ya, nanti pertanyaan kedua. Nggak tahu, nama coba kamu? Ainun. Oh ya, Ainun, mana? Apa pertanyaannya? Jawabannya? Siapa? Apa judul cerita yang saya ceritakan? Cinderella, betul? Ya, Cinderella ya. Betul. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ada lagi kelas 6, perhatikan. Ayo, Gisel. Ini jarang-jarang ada kelas nanya, bikin pertanyaan buat kakak kelasnya. Ayo. Siapa tokoh di cerita itu? Siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Cinderella? Siapa? Hah? Ayo, Epi. Epi. Ayo. Tokohnya siapa saja? Ibu tiri, Cinderella, kakak tiri, sama Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi dari kelas 2B. Saya akan mendongengkan kisah Malin Kundang. Pada suatu hari di suatu desa hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang dengan ibunya. Karena sang ayah telah meninggalkan ibu, Malin harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga Malin. Malin adalah anak yang baik, rajin serta berbakti pada ibunya. Setiap hari sepulang sekolah, Malin selalu membantu ibunya berjualan ikan di pasar. Begitulah kehidupan sehari-hari hingga dia dewasa dan menyelesaikan sekolah di kampung. Malin memutuskan untuk merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Ibu izinkan Malin untuk bekerja ke kota supaya bisa bantu ibu mencari uang.
namun ibunya melarang. Jangan tinggalkan ibu sendiri di sini. Ibu hanya punya kamu di sini. Dan Malin menjawab, izinkan saya pergi, Bu. Saya kasihan melihat ibu bekerja keras sampai sekarang. Ibu berkata, baiklah nak, pergilah. Tapi ingat, jangan lupakan ibu dan desa ini. Berangkatlah Malin ke kota menggunakan sebuah kapal. Malin bekerja keras hingga sukses di kota hingga dia menikah dengan seorang gadis kota. Kabar kesuksesannya pun telah hingga ke kampung halamannya, dan ibunya setiap hari selalu menunggu kepulangan Malin. Hingga suatu hari Malin datang bersama istri dan para anak buahnya. Ibunya menyambut dengan bahagia, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malin tidak mengakui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Ibunya sangat sedih dan marah, lalu berdoa, ya Tuhan, jika benar dia adalah Malin anakku, maka azablah dia dan rubahlah dia menjadi batu. Seketika petir menyambar kapal yang ditumpangi hancur dan tubuhnya kaku menjadi batu hingga menyatu dengan karang. Itulah tadi dongeng Malin Kundang. Jangan durhaka pada orang tua ya teman-teman. Dari cerita Malin Kundang. Apa mana cerita dari Malin? Kelas 5 ada yang angkat tangan. Oh, kelas 5. Oke, mana? Si Barakah. Barakah. Maju. Tadi angkat tangan. Ayo. Apa pesannya Barakah? Lalu nih ngadep itu, ngadep channel Winto. Apa? Selalu